Baik, ketemu lagi dalam model services kali ini. Salah satunya saya ingin bahas tentang services dalam kebanyakan tempat. Ya, punya beberapa sifat secara umum services itu ya. Yang pertama adalah orang sering bilang services itu nggak kelihatan Pak bentuknya gitu ya. Ya karena services jasa yang kelihatannya, bentuknya nggak kelihatan memang gitu. Ibarat Anda servisi sebuah produk pun dari baru, rusak, kemudian Anda bikin perbaiki lagi menjadi lebih baik dan tidak menjadi baru ya, tapi lebih baik bisa berjalan, itu juga nggak kelihatan gitu, itu salah satunya gitu ya. Jadi services itu kata orang nggak bisa dirasakan, nggak bisa bukan nggak bisa dirasakan sebenarnya tidak bisa diindra gitu ya, diindranya nggak bisa mungkin ya. Di indera. Jadi itu services bentuknya. Jadi disebut juga orang bilang nggak berbentuk gitu services itu. Nah, services kebanyakan 99% itu jasa bentuknya. Jasa ya. Kalau produknya, kalau misalkan Pak perbaikan itu pasti ada servicesnya, itu lain lagi. Tapi kan spare partnya ada gitu ya. Tapi kita kan nggak buatin spare partnya, tapi kita tetap pasangin gitu. Nah itu juga services ya. Kita bahas servis-servis yang di tingkat menengah ya, nggak yang di atas ya, kita menengah bawah gitu kita bahas. Karena bentuk servis yang di atas tingkat ini lebih lebih berat lagi gitu. Nah, services yang kedua adalah inseparable. Kata orang tidak bisa dipisahkan satu bentuk services dengan servis yang lain, itu betul ya. Ketika Anda menservis suatu benda sampai jadi, misalkan di situ ada spare part-nya yang harus diganti, Anda harus memperbaikinya, Anda harus menambahkan sesuatu jasa Anda di situ, itu tidak bisa dipisah-pisah jasa itu. Jadi ada kalau dihargain juga Anda harus ngehargain satu paket. Ini segini hasilnya gitu. Harga barangnya segini dengan hasil jasa yang Anda kerjakan segini. Itu maksudnya dia tidak dipisahin. Nah, itu sifat keduanya ya. Kalau services banyak variabelnya nggak? Banyak variabelnya ya. Nah, variabelnya yang di atas tadi intangible. Makanya untuk services rekayasa penilaiannya kadang-kadang pakai DSS. Karena apa? Karena dia nggak berbentuk tadi ya, lebih abstrak. Nah, makanya dia lebih ke DSS dalam evaluasinya, dalam pemilihan servicesnya. Nah, itu juga bisa dipakai ya. Kemudian yang satu lagi terakhir ya, services itu kadang-kadang tidak bisa ditaruh di gudang atau ditaruh di satu tempat gitu. Nggak bisa gitu ya. Karena services itu jasa yang memang harus diberikan sama orang atau barang yang harus diberikan sama orang langsung. Nah, itu sifat-sifat dari sebuah nilai-nilai services. Nah, ada nggak yang bisa ngancurin sifat-sifat ini? Bisa ya dalam sebuah services ada ya, ada yang namanya kalau menghancurin bisa gitu. Artinya bisa yang disebut dengan services bisa rusak nggak di perjalanan? Bisa, karena ada beberapa hal yang memang harus Anda perhatikan ya. Yang pertama adalah ketika rule-nya konflik. Anda minggu kemarin sudah cerita tentang rule, ya rule-nya konflik. Itu pasti rusak. Ya rule-nya konflik, hancur gitu ya. Konflik satu sama lain. Itu juga Anda menciptakan rule waktu waktu services itu konflik nggak? Gitu. Kalau konflik ya selesai Anda punya aturan itu berbentrokan dan akhirnya orang tahu oh ini nggak benar gitu bikinnya gitu ya. Atau ini servicesnya tuh nggak benar gitu ya. Nah itu. Kemudian ambigu. Nah nilai ambigu dalam aturan-aturan Anda itu nggak jelas gitu satu sama lainnya ambigu. Itu juga dalam bikin aturan hati-hati gitu. Nanti rontok sendiri Anda punya servis gitu ya. Itu. Kemudian
Kalau ambigu itu karena satu dengan yang lain sama, jangan kayak bikin undang-undang yang nggak jelas gitu loh, ya. Bikin yang jelas, bikin yang objektif si servicesnya sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Selanjutnya, ya saya cepat aja. Ada quantifying rule overload. Ya, ada yang disebut dengan overload. Waktu Anda bikin services overload, orang apa ya? Muntah kali ya. Ketika Anda bikin servicesnya overload. Bosen, bukan muntah, bosen. Servis Anda overload, mungkin looping lagi, looping lagi, looping lagi, bikin rule-nya ya. Nanti kalau bikin aturan looping itu proses bisnisnya udah bikin looping lagi, looping lagi, looping lagi. Nah itu nggak boleh gitu. Nah itu salah satunya. Terus quantity of rule itu ada quantity, ada quality ya, ada quantity, ada quality. Jadi kalau quantity itu overloadnya di terus-terusan gitu. Ya, ada yang quantity, quality-nya yang overload gitu ya, quality dari service-nya overload. Itu juga, ya itu tadi yang saya bilang muntah kali ya, gitu ya. Karena, services-nya nggak mengena gitu akhirnya, ya. Nah, harus ada ketepatan dalam membuat sebuah aturan, begitu pula di over di sebuah aturan services gitu ya. Jangan sampai servis Anda tidak terpakai pada saat Anda membuat sebuah aturan. Baik, sampai sini saja dulu. Tetap sehat, tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan.